Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tukang es dan maulid. Kisah mengharukan dari Bani Al-Habsyi. Pada suatu hari ada seorang tukang es yang belum pernah mengenal yang namanya maulid Nabi. Setiap hari dia berjualan es dari kampung ke kampung untuk menjual esnya. Namun es yang dijualnya hanya laku sedikit. Pada suatu hari dia melihat ada banyak orang yang berkumpul di suatu masjid yang sedang mengadakan maulid, dan dia putuskan untuk berdagang di situ. Niatnya bukan untuk menghadiri maulid, akan tetapi hanya untuk menjual esnya saja. Selesai acara maulid, para jemaah membeli esnya sehingga habis semua dagangannya. Besok harinya dia mencari lagi tempat yang mengadakan maulid dengan niat yang sama, yaitu hanya untuk menjual es, bukan untuk mengadakan maulid. Selesai acara, esnya habis terjual, dan begitu seterusnya, hingga dia menyadari sebenarnya apa yang sedang orang-orang itu lakukan. Dalam hati dia bertanya, dia mencoba tidak hanya ingin menjual esnya, tapi juga dia ingin tahu apa itu maulid. Hatinya mulai tersentuh dengan untaian kata yang indah dari maulid Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya dia mencari lagi tempat yang mengadakan maulid. Untuk kali ini niatnya adalah menghadiri maulid Nabi. Begitu seterusnya, sampai suatu hari sehabis acara maulid dia tidak menjual dagangannya, akan tetapi membagikannya kepada jamaah yang menghadiri maulid. Setiap hari dia mencari tempat yang mengadakan maulid dan membagikan dagangannya kepada para jamaah, dan begitu seterusnya. Sampai suatu ketika orang-orang bertanya kepada si tukang es, kenapa ente selalu memberikan es gratis? Emangnya ente nggak rugi? Tukang es menjawab, Ana ingin menghormati para tamu Rasulullah, tapi Ana hanyalah tukang es. Makanya Ana kasih gratis es yang Ana punya. Kemudian dalam hati dia berniat bahwa tahun depan dia ingin mengadakan maulid Nabi di rumahnya. Sudah dia putuskan. Kemudian setiap hari dia berdagang, kemudian keuntungannya dibagi dua, yang pertama untuk modalnya dan kedua untuk acara maulidnya. Hari demi hari, bulan demi bulan pun terlewati, sampai tiba tepat di bulan maulid lagi, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian dia persiapkan kebutuhan untuk acara maulid dengan membeli makanan dan buah-buahan, dan dia juga siapkan makanan untuk 100 orang. Sore harinya sehabis asar dia dan pergi ke rumah tetangga-tetangganya untuk mengundang acara maulid yang akan dilaksanakan di rumahnya. Sehabis isya dia menunggu para jemaah, tapi belum juga datang. Sampai jam 9 malam belum juga datang. Sampai jam 11 malam pintu-pintu sudah mulai tertutup, tapi jemaah belum juga datang. Kemudian dia putuskan untuk mengadakan maulid bersama keluarganya saja, yaitu 2 anak dan istrinya. Diawali dengan pembacaan maulid, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saat itu air mata mereka sekeluarga tukang es mulai menetes membasahi pipi. Begitu seterusnya sampai pembacaan maulid pun air matanya turun begitu derasnya. Sambil ia berpikir bingung dalam hati, dia berusaha untuk mengundang para tamu Rasulullah, tapi tak ada satu pun yang datang. Sampai pembacaan salawat pun tiba dan berdiri. Dia sudah tidak kuat lagi, sambil meneteskan air mata dia membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika, Ya Rasul, salam alaika, Ya Habib, salam alaika, Ya Rasul, salatullah alaika. Tiba-tiba datang ribuan orang ke rumahnya dengan pakaian putih dan bersorban putih dan berbaris, dan di ujung jalan rumahnya ada sesosok orang yang berkarisma, berwibawa, dan dengan cahaya di wajahnya jalan menuju rumahnya. Kemudian
Kemudian si tukang es bertanya padanya, "Siapakah engkau, wahai Tuan? Aku belum pernah melihat engkau. Wajahmu begitu bersinar terang dan tubuhmu sangat wangi. Apakah warga baru di sini?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Namaku selalu kau sebut-sebut dalam maulid dan salawat. Hatimu selalu menyebut namaku dimanapun dan kapanpun. Kerinduanmu padaku membuat kamu cinta dengan diriku." Kemudian si tukang es tersadar bahwa orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Selesai acara tersebut, si tukang es menjadi begitu rindu dengan Nabi Muhammad hingga dia jatuh sakit. Karena sakitnya itu, dan dia berwasiat kepada istri dan kedua anaknya bahwa setiap tahun rumahnya harus mengadakan maulid walaupun kecil-kecilan. Subhanallah, cerita tukang es benar-benar membuat saya terharu. Jujur, saat waktu saya mendengarkan ceramah tentang tukang es ini, air mata saya langsung keluar. Dalam penulisan artikel ini, air mata saya pun ingin bercucuran karena ingin rasanya saya menangis sekeras-kerasnya. Tak sanggup saya menulis artikel ini. Begitu sedihnya kisah tukang es ini dengan kecintaan kepada Rasulullah sampai Allah membukakan sebuah kegoiban sehingga Rasulullah datang ke rumahnya, ke rumah tukang es tersebut. Semoga kisah ini bisa dijadikan sebagai teladan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.